PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Ada seorang penjual mangga di sebuah pasar. Kemudian datang seorang pembeli. Mangganya berapa, Pak? Tanya si pembeli. Murah, Den, jawab si penjual itu. Iya, murah itu berapa, Pak? 15 ketip, satu kantong. 10 ketip ya? Terus mereka saling tawar-menawar. Nah, akhirnya tercapai kata sepakat. Matang kan? Matang, Den. Manis. Mangga matang tentu saja manis, Den. Baik, 3 kantong, Pak. Baik, Den. Akhirnya beli 3 kantong. Kemudian dibayar langsung. Si penjual senang. Mangganya laku, banyak lagi. 3 kantong. Si pembeli kemudian pulang. Dalam pikirannya sudah terbayang. Bakal makan mangga di rumah bersama anak istrinya. Hanya segitu? Oh, belum. Ceritanya belum selesai. Lalu? Sabar. Ambika sudah tidak sabar. Ingin cepat-cepat mengetahui akhir ceritanya. Memang. Ambika tidak pernah sabar. Apa saja ingin buru-buru. Saya belum apa-apa main tubruk saja. Memangnya apaan main tubruk segala? Sampai di rumah, dia panggil istri dan anak-anaknya. Rame-rame dengan riang gembira, mereka pesta makan mangga. Akan tetapi betapa mereka kecewa. Sebab buah mangga itu semuanya kecut. Wah. Asam semuanya. Pasti dia marah. Oh, tentu saja. Lalu? Saat itu pula, dia berangkat ke pasar mencari si penjual mangga itu. Sampai di pasar, si penjual mangga itu masih ada di sana. Dengan wajah yang merah padam, mangga 3 kantong dilemparkan ke muka si penjual. Kau penipu! Mangga asam kau katakan manis, katanya dengan berang. Tapi si penjual, dengan tenang, si penjual mangga berkata, saudara punya buah mangga yang rasanya asam cuma 3 kantong. Marah-marah. Saya asam semuanya, 1 pikulan, tidak apa-apa. Tukang mangganya kelewatan. Bukan kelewatan, tapi pinter. Pinter nipu. Nipunya halus lagi. Cerita buah mangga, jadi ingin makan buah-buahan. Mau kemana Raja Taksi? Kemarin waktu saya lewat, pohon mangga yang sebelah sana itu, buahnya sudah matang-matang. Menyuruh Pak Sopin saja, tukang kebun keraton, untuk memetik mangga itu. Menyuruh orang tidak puas, mendingan metik sendiri. Raja Paksi itu kadang-kadang masih seperti anak kecil. Masih gemar naik-naik pohon. Kemarin memanjat pohon kelapa, metik kelapa muda. Ambika! Ya? Sini! Mangganya banyak! Ya! Ambika, kamu jangan pergi. Raden Paksi memanggil saya. Buah mangganya biar dibawa ke sini saja. Kau jangan ke sana. Nanti dia marah. Ambika! Iya. Mana mangganya? Tidak ada. Tidak ada. Masih kecil-kecil. Tuh, kau lihat sendiri. Saya sudah mengira Raden memanggil saya bukan karena ada buah mangga yang matang, tapi sengaja supaya Raden Bentar dan Dewi Rara Amiati ada peluang untuk berdua-duaan, ya kan? Iya. Dingin ya? Iya. Untung di sini banyak angin, jadi tidak terlalu gerah. Katanya ayahmu dan ibumu pergi ke desa Wingkit. Benar. Kapan perginya? Tadi pagi. Kenapa kau tidak ikut? Desa Wingkit jauh sekali. Dan jalan ke sana jelek. Capek di jalan. Ya, tapi seharusnya kau ikut. Sebab akan menengok kakek dan nenekmu.
Kakek dan nenek saya tidak tinggal di desa Wingkit. Oh iya? Tinggalnya di desa Cengkir. Aku baru tahu. Lalu yang di desa Wingkit itu siapa? Kebun. Oh, kebun. Jadi ceritanya ayah dan ibumu pergi ke desa Wingkit itu untuk memeriksa kebun milik ayahmu. Benar. Enak juga ya, punya kebun di luar kota. Bisa memeriksanya sambil melancong. Tentu mengasihkan. Makan-makan di sebuah kebun yang luas dengan pemandangan yang indah. Tapi kebun ayah saya jauh sekali di lereng bukit. Justru enak yang begitu, tenang. Kebun ayahmu ditanami apa saja? Bermacam-macam. Ada kelapa, ada damar, ada jenjeng, dan lain-lain. Oh, tentu kebunnya sangat luas. Sedang-sedang saja. Ayahmu Tumenggung Wiratmaja seorang yang kaya, punya simpanan tanah dan kebun yang luas untuk masa depan anak-anaknya. Raden menghina. Loh, kok menghina? Kekayaan ayah saya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekayaan Raden sebagai putra raja. Aku orang miskin, Dewi Rara. Aku tidak punya apa-apa. Aku dan ibuku hidup dari belas kasihan keputusan keraton yang tiap bulan memberi kami beras dan sedikit uang. Raden jangan suka berkata begitu. Raden adalah putra angkat Tuanku Brahma, almarhum yang paling dikasihi. Dan sekarang Raden sudah diangkat menjadi seorang adipati yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Kedudukan Raden sangat tinggi. Iya, semua orang tentu beranggapan demikian. Aku sebagai putra angkat Ramanda Brahma, tentulah hidupku mewah, bergelimang harta. Tapi sebenarnya tidak, biasa-biasa saja. Itu semua karena Raden sangat sederhana. Sama dengan Tuanku Brahma yang menyukai hidup sederhana. Karena sederhana itu nikmat. Kesederhanaan adalah kenikmatan. Ya, itu menurut pendapatku. Entah menurut pendapat orang lain. Ayo. Kemana? Ke tempat Rai Paksi dan Dewi Ambika. Iya. Kau dengan Raden Paksi sudah berunding ya? Berunding? Kalian sengaja menjauh agar ada kesempatan bagi aku dan Raden Bentar berduaan. Tidak ada gunanya, Ambika. Maksudmu? Raden Bentar tidak mengharapkan seperti itu. Masa? Bagi dia banyak orang atau hanya berdua denganku tidak ada bedanya. Masa begitu? Sikapnya wajar saja terhadapku. Bertanya sedikit ini itu, sekedar basa-basi. Sudah, hanya begitu. Selanjutnya dia berjalan tanpa menghiraukan aku, menuju ke tempat kalian berdua. Sedikit pun tidak menyimpan suatu rasa tertentu di dalam hatinya terhadapku. Sejak lama aku tahu bahwa dia tidak berminat terhadapku. Tapi sejak lama pula aku tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa aku memang suka kepada Raden Bentar. Dewi Rara Amiati, cinta itu memang bersifat kesendirian. Tapi kan tidak usah jadi. Maksudmu? Kau adalah kembang keraton Madangkara, gadis tercantik di Madangkara. Yang jatuh cinta sama kamu banyak sekali, bahkan tidak kurang yang tergila-gila. Kenapa tidak kau ambil salah satu sebagai kekasihmu? Kau ini mengajar yang tidak betul. Bukan begitu. Maksudku, kalau kau mencintai Raden Bentar, cintailah terus sampai selama kau mau. Tapi jangan berniat ingin memiliki atau dimiliki. Pendam saja cinta itu di hatimu. Lantas kau berkasih-kasihan dengan orang lain yang kau anggap pantas menjadi kekasihmu, yang tentunya ada rasa sedikit suka kepadanya. Sampai saat ini aku belum pernah menyukai laki-laki, kecuali terhadap Raden Bentar. Percayalah, lama-lama bisa. Ya, tak tahulah. Segitu saja kepandaiannya ya. Iya. Tapi kok bisa kalah oleh orang
orang yang tidak becus ilmu silat begini. Heran aku. Percaya tidak sekarang anak-anak muda. Maksud Bapak? Raspati tidak kalah oleh Widura. Dia hanya mengalah. Coba kalau Raspati melawan. Sekali pukul Widura mampus, tahu nggak? Barangkali begitu ya. Ya, sudah. Kalian pulang sajalah. Kasihan Widura. Kami akan merawatnya. Maafkan kami ya, Pak ya. Iya. Ayo, kawan-kawan. Kita pulang. Yuk, pulang. Paman malah tertawa. Mari secepatnya merawat Widura. Dia luka-luka, Paman. Kau juga tertawa, Widura. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anak-anak muda itu kena aku bohongi. Ternyata kau hanya pantas Paman melarang saya turun tangan menolong Widura. Iya. Coba kalau aku biarkan kau turun tangan ikut bertarung. Wah, ketahuan jadinya kalau Widura berpura-pura. Pintar juga kau, Widura, bermain sandiwara, pura-pura salah, berguling-guling jatuh bangun, padahal kau tidak apa-apa. Aku meniru Raspati yang pandai main sandiwara sehingga semua orang terkecoh. Raspati lagi. Aduh, ternyata suatu saat berbuat bohong itu perlu, berpura-pura dan bermain sandiwara itu memang perlu. Buktinya, komplotan anak-anak muda itu percaya dan mereka membatalkan keinginannya. Aku jadi pemimpin mereka. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Kerajaan Madangkara masih jauh, bukan? Wah, jauh sekali, Paman. Kita ini masih berada di wilayah wetan. Madangkara di wilayah kulon. Iya. Nah, itu Bukit Kelabang. Ada apa di Bukit Kelabang itu, Garnis? Daerah perbatasan kerajaan Madangkara. Syukurlah. Perjalanan kita lancar sampai menginjak batas kerajaan Madangkara. Ya, Bukit Kelabang ini mengandung riwayat yang maha penting bagi kerajaan Madangkara. Sebabnya? Di Bukit Kelabang inilah markas pasukan Brahma Kumbara. Markas pasukan Brahma Kumbara. Menurut cerita Bibi Harnom, masa depan kerajaan Madangkara ditentukan oleh Bukit Kelabang ini. Karena disinilah para tokoh utama Madangkara menghimpun kekuatan untuk mengusir bala tentara Kuntala yang menguasai Madangkara. Tuanku Brahma memang cerdik. Sebab Bukit Kelabang ini letaknya berbatasan dengan wilayah kerajaan Tajik Nasing. Jadi kalau terdesak, bisa masuk ke wilayah Tajik Nasing, di mana hal tersebut akan membuatnya aman. Karena walau bagaimana, pasukan Kuntala tidak mungkin mengejar pasukan Tuanku Brahma ke wilayah Tajik Nasing. Iya. Bisa ribut dengan kerajaan Tajik Nasing. Perjuangan Ayahanda Brahma tidak berhenti sampai pengusiran pasukan Kuntala, tapi terus menghancurkan intinya, yaitu kerajaan Kuntala. Caranya dengan menghimpun kerajaan-kerajaan kecil yang kebetulan saat itu juga dikuasai oleh Kuntala. Maka terhimpunlah 6 kerajaan, bersatu padu menghancurkan penghambat kemajuan. Hingga sekarang, 6 kerajaan itu tetap bersatu padu, bahu-membahu di dalam mengatasi setiap masalah. Maka tidak heran, kerajaan Madangkara yang kecil menjadi makmur dan kuat, sekaligus disegani. Ya, persatuan memang akan selalu mendatangkan keuntungan. Tapi perpecahan sebaliknya akan selalu mendatangkan kerugian. Ya, benar. Dengan persatuan, semua kesulitan akan bisa diatasi. Karena setiap kerajaan, di mana saja, tidak akan ada yang bisa berdiri sendiri. Selalu memerlukan bantuan kerajaan lain. Ya, di dunia ini tidak ada sebuah pun kerajaan yang sempurna. Selalu saja ada kebutuhannya, walaupun kebutuhannya itu kecil. Ya, benar, Paman. Seperti kerajaan Madangkara yang tidak punya laut. Karena letaknya di lereng gunung yang jauh sekali dari laut, sehingga Madangkara sangat membutuhkan barang-barang hasil laut.
Tapi karena bersahabat dengan kerajaan Niskala yang letaknya di tepi laut dan memiliki sebuah pelabuhan yang besar, maka kerajaan Niskala dapat memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh Madangkara. Dan sebaliknya, kerajaan Madangkara yang hasil pertaniannya berlimpah-limpah dapat mengirimkan kelebihan hasil pertaniannya kepada kerajaan Salingkuh yang keadaan alamnya tidak subur. Ya, karena mereka bersatu, maka mereka bisa saling memberi dan menerima. Di mana akhirnya semua memperoleh manfaat yang menyenangkan. Benar, Paman. Sekarang marilah kita naik ke puncak Bukit Kelabang ini. Dari puncak, kita bisa melihat ke seluruh kerajaan Madangkara dengan leluasa. Iya. Nah, Widura, Paman, Ya. lihatlah. Dari puncak Bukit Kelabang ini, kita bisa melihat hamparan kerajaan Madangkara. Oh, betapa elok. Indah sekali. Sebuah kerajaan kecil yang terletak di tengah-tengah alam yang permai. Bagaikan negeri impian. Sudah puas? Kalau sudah puas memandang keelokan kerajaan Madangkara dari jauh, sekarang kita akan melihatnya dari dekat. Mari kita turun. Ya. Tapi kita tidak akan masuk dulu ke ibu kota Madangkara. Sebab yang paling utama ialah menemui ibu dan Bentar di Kadipaten Jamparing. Iya, benar. Itu yang penting. Nanti setelah kita sudah puas melepas rindu dengan ibu dan adikmu, kita bisa melancong ke ibu kota Madangkara. Iya, Paman. Berhenti. Sampurasun. Rampes. Apa kabar Pak penjaga pintu gerbang Kadipaten? Oh, Den Ayu. Dewi Karnis. Ternyata kau masih ingat kepadaku. Tentu saja, Den Ayu. Sebab Den Ayu yang bertempur mati-matian mempertahankan pintu gerbang Kadipaten Jamparing ini ketika pecah perang saudara beberapa tahun yang lampau. Ya, benar. Kanjeng Adipati Bentar ada? Ada, Den Ayu. Ibunda Pramita? Juga ada. Ayo, silakan Den Ayu. Saya segera akan memberitahukan kedatangan Den Ayu. Tidak usah penjaga. Tidak usah. Kau tetap saja di sini menjaga pintu gerbang. Biarkan kami jalan sendiri. Baiklah, daulat Den Ayu. Daulat Gusti Ayu. Ada apa, Dayang? Minumannya sudah tersedia, Gusti Ayu. Kau sediakan di serambi belakang keputren, ya? Daulat Gusti Ayu. Dayang, aku juga dibuatkan minum. Siapa itu yang berteriak? Oh, siapa dia yang berani bersuara keras di dalam pendopo kadipatenan ini? Sungguh kurang mengenal adat dan tata cara kadipatenan. Ibu! Oh, Karnis. Apa kabar, Ibunda? Anakku Garnis, cepat benar kau sudah kembali lagi ke sini. Dayang? Daulat dan Ayu, cepat kau buatkan minuman. 3. 3? Sudah, jangan banyak tanya. Ayo cepat kerjakan. Daulat dan Ayu. Nah, Dayang sudah pergi, Ibunda. Sekarang saya akan mengatakan sesuatu yang... Sebentar, Garnis. Datang-datang kau penuh teka-teki. Pertama, minta disediakan minum 3. Lalu kau datang dengan siapa? Nanti akan saya panggil. Iya, kau akan mengatakan apa, Garnis? Saya cepat kembali lagi ke sini. Karena Paman Ganggadara ingin sekali berjumpa dengan Ibu. Ganggadara? Iya, benar Ibu. Mengapa saya minta disediakan minuman 3? Karena saya datang bertiga dengan Widura. Iya, Ibu tahu. Widura kekasihmu, bukan? Benar, Ibu. Saya, Widura, dan Paman Ganggadara. Mana dia? Paman, masuk! Kakak Pramita. Benarkah ini Ganggadara, adikku? Benarkah adikku? Inilah adikmu, Ganggadara. Adikmu Kakak Pramita. Gangga.
Gangga adikku. Kau masih hidup, Gangga. Berpuluh-puluh tahun kita berpisah. Oh, Dewata yang agung. Kini kau kembalikan lagi adikku. Ya, puji syukur untukmu. Maafkan aku, Kakak. Aku adikmu yang tidak berbakti, membiarkan kau menempuh penderitaan Yang sendiri. Maha Kuasa telah mengatur semuanya. Dan kita patut bersyukur, Gangga. Kita telah dipertemukan kembali. Iya. Punggawa, masukkan kudaku ke kandang. Aku akan jalan kaki ke Kadipaten. Teruskan Kanjeng Adipati berkuda sampai ke depan tangga pendopo Kadipaten. Nanti hamba akan membawa si jalak kuda tunggangan Kanjeng ini masuk ke kandangnya. Aku ingin jalan kaki, Punggawa. Terlalu lama berkuda. Ya, badanku pegal-pegal semuanya. Kanjeng Adipati bekerja terlalu keras. Subuh-subuh pagi sudah berangkat, pergi ke pelosok-pelosok memeriksa keadaan rakyat. Sore hari menjelang malam baru kembali. Tanpa kerja keras, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan bersama. Lagi pula, kita sudah ketinggalan jauh. Disebabkan oleh perang saudara yang membuat keadaan Kadipaten Jamparing ini morat-marit. Daulat Kanjeng Adipati. Akan tetapi hendaknya Kanjeng memperhatikan juga perihal kesehatan. Sebab bila mana Kanjeng jatuh sakit, kamilah rakyat Kadipaten yang akan bersedih hati. Aku akan memperhatikan anjuranmu itu. Karena memang kesehatan adalah yang nomor satu. Benar sekali, Kanjeng. Kalau badan sedang sakit, apa-apa jadi tidak enak. Makan tidak enak. Tidur juga tidak enak. Pikiran yang tidak karuan. Tidak bisa berpikir dengan baik. Iya, sebab sakit adalah rugi waktu dan rugi biaya. Benar, Kanjeng Adipati. Nah, bawalah kudaku ke kandang. Daulat, Kanjeng. Aduh, pegal banget badanku. Terutama pantatku. Kelamaan menunggang kuda 1 hari penuh. Gila, ada serangan gelap. Sebuah pisau kecil meluncur ke leherku. Untung aku cepat berkelit. Dan pisau kecil itu menancap pada batang pohon sawo kecil. Datang lagi. Siapa yang ingin membunuhku? Rasanya aku tidak punya musuh. Lagi pula, rasanya mustahil kalau ada sisa-sisa dendam kesumat akibat perang saudara. Juga, mengapa aku diserang di depan rumahku sendiri? Kalau mau mencelakakan aku, seharusnya ketika aku sedang berada di luar kota, di tempat yang sunyi. Berani benar orang itu. Kak Garnis! Apa kabar, Kanjeng Adipati? Kak Garnis menggodaku. Aku kira ada musuh yang sudah tidak waras, berani masuk ke sarang macan. Cepat benar, Kak Garnis. Sudah kembali lagi ke sini. Kapan datang? Tadi siang. Sudah menjumpai Ibunda? Sudah. Aku akan menyuruh dayang-dayang masak istimewa. Dan kita bersama Ibunda makan malam bersama. Ya, tapi bukan hanya dengan Ibunda. Lalu? Dengan seorang tamu yang paling istimewa. Tamu istimewa? Siapa? Mari aku tunjukkan. Ya. Kau nampak tua, Gangga. Kurus dan juga hitam. Maklum, kehidupanku jadi nelayan. Setiap hari dibakar sinar matahari, ditambah hawa laut yang kering dan panas. Ya, membuat kulitku hitam terbakar sinar matahari. Kadipaten Sadeng, kampung halaman kita, bukanlah sebuah tempat yang letaknya di tepi laut, sehingga kehidupan rakyatnya ialah dari hasil pertanian. Sama sekali tidak kenal laut. Tapi kau bisa juga jadi nelayan. Keadaan yang membuat aku bisa. Iya, benar, Gangga. Keadaan tertentu bisa merubah seseorang. Kakak tahu bukan?
saudara sepupu kita yang bernama Seto Janti? Ya, Seto Janti. Ketika masih muda merantau ke Blambangan dan berhasil menjadi pegawai keraton Blambangan. Pangkatnya cukup tinggi, yaitu Mantri Demung, dan kawin dengan orang Blambangan. Mengapa ketika pecah perang di Sading, saya mengungsi ke Blambangan? Yaitu dengan mengharapkan mendapat perlindungan dari Seto Janti. Namun ketika saya datang di Blambangan, beliau sudah meninggal. Apa? Seto Janti sudah meninggal? Ya, 3 tahun sebelum saya datang, beliau sudah tiada. Meninggal muda karena sakit empedu. Padahal Seto Janti seorang laki-laki yang baik. Dia salah seorang saudara sepupu kita yang akrab dengan kita. Karena beliau sudah meninggal, saya jadi bingung. Di Blambangan saya adalah orang asing yang tidak punya sanak gadang. Harapan saya satu-satunya ialah Seto Janti. Tapi sudah tidak ada. Kepada siapa saya harus berlindung, meskipun untuk sementara, sebelum saya punya penghasilan sendiri. Bukankah kau bisa berunding dengan bekas istrinya? Bekas istri Seto Janti sudah kawin lagi. Juga dengan pegawai keraton Blambangan. Jadi boleh dikatakan, sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan pihak bekas suaminya, termasuk aku. Iya. Dengan perasaan sedih, aku berjalan menyusuri sebuah jalan kecil yang sunyi, dirantau orang. Tanpa sanak, tanpa kadang. Berjalan terus sambil menuntun Garnis yang waktu itu masih berumur 5 tahun. Garnis, kasihan. Sekecil itu, dia sudah harus menanggung derita akibat perang. Untunglah, Garnis bukan seorang anak kecil yang cengeng. Dia tabah dan tidak rewel. Sudah dapat merasakan derita yang ditanggung olehku bersamanya. Dan ketika hari menjelang senja, aku sampai di sebuah pantai. Masih ada sisa uang sedikit. Aku mampir ke sebuah warung untuk makan. Warung itu terletak di sebuah perkampungan nelayan yang letaknya di luar kota, tidak seberapa jauh dari pusat kerajaan Blambangan. Selesai makan, kami mencari rumah nelayan yang mau disewa untuk bermalam. 1 malam saja. Tidak begitu sukar, aku mendapatkannya. Secara kebetulan pula, rumah itu milik seorang juragan. Juragan ikan? Maksudmu pedagang ikan laut yang besar? Bukan. Dia seorang nelayan juga, tapi bermodal besar. Sehingga memiliki beberapa buah perahu penangkap ikan yang besar. Nah, sekalian saja aku minta pekerjaan. Aku diterima jadi buruhnya. Maka semenjak itu, jadilah aku buruh nelayan. Ya. Sedikit demi sedikit aku menabung. Dan akhirnya bisa membeli perahu sendiri, kecil dan sederhana. Maka kemudian aku keluar dari pekerjaan di juragan itu. Dan mulai berdiri sendiri jadi nelayan penuh. Kau tabah sekali, Gangga. Selama 2 tahun aku bekerja di juragan itu. Aku cukup punya pengalaman tentang seluk-beluk penangkapan ikan di laut. Maka kehidupanku semakin bertambah baik. Dan Garnis juga bertambah besar. Tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Seperti yang kau lihat sekarang. Terima kasih, Gangga. Jasamu tidak bisa diukur. Kau telah membesarkan Garnis, anakku, sehingga dia menjadi seorang gadis yang tabah. Ya. Semuanya berkat lindungan Yang Maha Kuasa. Sebaliknya, aku juga ingin sekali melihat Bentar. Sebab ketika kita berpisah, dia masih bayi. Umurnya baru 2 bulan. Jadi, baik aku maupun dia, sama-sama belum mengenal wajah masing-masing. Seperti biasa, setiap hari
pagi-pagi sekali sudah berangkat ke pendopo utama memimpin rapat bersama para pegawai kadipaten. Ya, selesai rapat, terus berkeliling memeriksa keadaan rakyat kadipaten di pelosok-pelosok. Sore menjelang malam, baru kembali. Ketekunan dan kerajinannya di dalam bekerja rupanya menurun kepada sifat ayahnya, Raha Bistara. Dan aku turut bangga. Dia yang masih muda begitu bisa menjadi seorang adipati yang baik. Ya, mungkin karena dia merupakan anak angkat Kakanda Brahma, Raja Agung Madangkara. Maka, ya, Bentar dapat memperoleh kedudukan yang baik menjadi seorang adipati. Meskipun begitu, kalau anaknya sendiri tidak berbakat, tidak akan bisa menjadi seorang adipati yang baik. Jadi walaupun putra angkat seorang raja, tapi Bentar sudah memperlihatkan kemampuannya yang sangat baik, sehingga tidak mengecewakan, bahkan sebaliknya memuaskan. Ya, tapi sempat juga dipindahkan dengan paksa ke Kadipaten Singkur. Waktu itu sedang terjadi kemelut perselisihan antara Prabu Wanapati dengan Raden Paksi Jaladara, yang memuncak menjadi perang saudara yang hebat. Prabu Wanapati menduga Bentar bekerja sama dengan Raden Paksi Jaladara mau menggulingkan Prabu Wanapati, sehingga Bentar dibuang ke Kadipaten Singkur. Tapi sekarang kemelut itu sudah selesai dan Bentar ditarik kembali ke sini, ke Kadipaten Jamparing. Karnis bercerita kepadaku, katanya Kadipaten Jamparing ini dulu hanyalah merupakan sebuah kampung kecil yang bernama Kampung Jamparing. Ya, benar. Tapi oleh Bentar dikembangkan menjadi sebuah kota yang besar dan ramai, sampai akhirnya dirubah dari sebuah kampung menjadi kadipaten. Kampung Jamparing ini sebuah kampung yang penuh riwayat. Karena, ya, di Kampung Jamparing inilah lahir dua orang manusia yang istimewa, yaitu Brahma Kumbara dan Mantili, si pedang setan. Lalu Bentar mohon izin kepada Kakanda Brahma agar diperkenankan mengembangkannya. Dan Kakanda Brahma memberikan izin. Maka jadilah seperti sekarang.